Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kalian belajar di rumah ya, tetap semangat. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Untuk muatan mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Nah, di bahasa Indonesia kali ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, lalu 4.5 mengomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Nah, kita akan belajar tentang cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa ya? Cerita fiksi itu adalah karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Jadi hanya berdasarkan imajinasi pengarangnya saja. Nah, di dalam sebuah cerita fiksi terdapat unsur-unsur intrinsik. Apa saja itu? 1. Tema. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita fiksi. Lalu yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Lalu, tokoh tambahan merupakan tokoh yang berperan untuk menunjang kisah dari tokoh utama. Secara umum, kehadirannya tidak sepenting tokoh utama, namun mampu menunjang jalan cerita yang bersangkutan dengan pemeran utama agar semakin menarik. Nah, penokohan. Penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Contohnya tokoh Bandung Bondowoso dalam cerita Roro Jonggrang yang memiliki watak gigih. Ya, lalu tokoh dalam cerita Malin Kundang. Nah, Malin Kundang itu memiliki watak keras kepala, lalu sifatnya itu durhaka. Lalu latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan suasana yang diceritakan. Nah, latar itu terbagi menjadi latar tempat yang menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen terjadi. Lalu latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita terjadi. Lalu latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerita. Lalu yang keempat, alur. Alur adalah rangkaian atau urutan peristiwa dalam cerita pendek atau cerita fiksi. Lalu yang kelima, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita pendek atau cerita fiksi. Misalnya cerita Malin Kundang yang memiliki amanat agar tidak boleh durhaka kepada ibu. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.